Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alvina Ciabarani, NPM 2121511021, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, di sini adalah video filsafat dan sejarah matematika mengenai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama di sini ada ontologi. Pengertian dari ontologi. Nah, menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu on atau ontos, yang berarti ada, dan logos itu berarti ilmu. Jadi, ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Sedangkan menurut istilah ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani atau konkret, maupun rohani atau abstrak. Kemudian di sini ada aliran-aliran ontologi. Nah, yang pertama ada monoisme. Monoisme adalah aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik ada itu berupa materi maupun rohani yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Nah, yang kedua ada dualisme. Kelompok ini meyakini sumber asal segala sesuatu itu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi atau jasad dan jasmani atau spiritual. Nah, yang ketiga ialah materialisme. Aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh itu tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Kemudian yang keempat ada idealisme. Merupakan lawan dari materialisme yang dimana disebut juga dengan spiritualisme. Aliran ini menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu semua berasal dari roh atau sukma atau sejenis dengan itu. Nah, intinya sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak menempati ruang. Dan yang terakhir ada agnostitisme. Ialah paham yang mengingkari bahwa manusia mampu mengetahui hakikat yang ada dan baik. Kemudian di sini ada objek ontologi. Yang pertama, objek formal. Objek formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas. Bagi pendekatan kuantitatif, realitas tampil dalam kuantitas atau jumlah, telaahnya akan menjadi kualitatif. Realitas akan tampil menjadi aliran-aliran materialisme, idealisme, naturalisme, atau hilomorfisme. Kemudian ada objek material. Nah, objek material adalah sesuatu yang mungkin ada. Maksudnya adalah objek yang akan dikaji atau diteliti. Contoh objek yang sering dikaji seperti Tuhan, manusia, dan alam. Kemudian di sini ada contoh ontologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh ontologi yang sudah umum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu meja. Dalam ontologi, meja yaitu menggunakan realitas tentang meja. Realitasnya adalah tempat gambar atau ide yang membuat kita mengenali sebuah meja. Tidak peduli berapa banyak model meja yang ada, tidak peduli berapapun ukurannya, warnanya, dan fisiknya yang berbeda. Benda tersebut tetaplah sebuah meja. Inilah yang menjadi realitas dari ide dan gambaran yang ada. Kemudian kajian yang kedua ialah epistemologi. Nah, pengertian epistemologi. Epistemologi adalah studi tentang sifat dan ruang lingkup pengetahuan dan keyakinan yang dibenarkan. Sehingga rumusan masalahnya mengkaji tentang problem yang berkaitan dengan penciptaan dan penyebaran pengetahuan di bidang penyelidikan tertentu. Kemudian di sini ada jenis-jenis bidang kajian epistemologi. Yang pertama ialah analisis filosofis tentang hakikat pengetahuan dan kondisi yang diperlukan untuk suatu keyakinan merupakan pengetahuan, seperti kebenaran dan pembenaran.
Yang kedua ialah struktur tubuh pengetahuan atau keyakinan yang dibenarkan. Nah, termasuk apakah semua hakikat yang dibenarkan itu harus diturunkan dari keyakinan dasar yang dibenarkan atau apakah pembenaran hanya memerlukan seperangkat keyakinan yang koheren. Yang ketiga ialah sumber pengetahuan potensial dan keyakinan yang dibenarkan, seperti persepsi, alasan, ingatan, dan kesaksian. Dan yang terakhir ialah skeptisisme filosofis, yang mempertanyakan kemungkinan pengetahuan dan masalah terkait, seperti apakah skeptisisme merupakan ancaman bagi klaim pengetahuan biasa kita, dan apakah mungkin untuk membantah argumen skeptis. Selanjutnya di sini ada aliran-aliran epistemologi. Yang pertama, rasionalisme, yaitu aliran yang beranggapan bahwa sumber pengetahuan manusia adalah akal atau rasio. Yang kedua, empirisme, yaitu aliran yang mengatakan bahwa pengetahuan yang bermanfaat pasti dan benar hanya diperoleh lewat indera atau empiri, dan empirilah satu-satunya sumber pengetahuan. Selanjutnya, kritisisme. Metode ini dinamakan metode berpikir kritis karena seorang mendasari diri pada nilai yang tinggi dari akal, tetapi ia tidak mengingkari adanya persoalan-persoalan yang melampaui akal. Nah, yang keempat ialah fenomenologi, aliran yang punya anggapan bahwa objek atau benda itu harus diberi kesempatan untuk berbicara, yaitu dengan cara deskriptif, fenologis yang didukung oleh metode deduktif. Dan yang terakhir ialah positivisme, aliran yang di dalamnya tampak seperti apa adanya, menyatakan bahwa pengetahuan tentang autentik hanya pengalaman yang berdasarkan pengalaman nyata. Kemudian di sini objek kajian epistemologi. Nah, persoalan epistemologi juga berpusat pada apakah yang ada di dalam problem asal pengetahuan atau origin meliputi apakah sumber pengetahuan, dari mana pengetahuan yang benar, dan dengan cara apa kita dapat mengetahui. Nah, problem penerampilan atau appearance yang meliputi apakah yang menjadi karakteristik pengetahuan, apakah dunia ini real di luar akal, apakah dunia ini dapat diketahui. Kemudian, problem mencoba kebenaran atau verification yang meliputi apakah pengetahuan kita itu benar, bagaimana membedakan kebenaran dan kekeliruan. Selanjutnya di sini ada contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari ini berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu kursi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah kursi, dengan dan berdasarkan hal apa kita bisa memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar kursi. Nah, awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan penangkapan kebenaran tentang kursi. Melalui panca indera, kita telah tahu mulai melakukan analisa yang dilakukan akal kita. Akal kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang kursi. Inilah yang menjadi praktek epistemologi dalam kehidupan sehari-hari seperti benda-benda lainnya. Nah, pembahasan yang ketiga ialah aksiologi. Pengertian aksiologi. Kata aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios yang berarti nilai, dan logos yang memiliki arti ilmu atau teori. Jadi, dapat diartikan bahwa pengertian aksiologi ini memuat teori mengenali nilai. Nilai yang dimaksud di sini adalah suatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan mengenai apa yang dinilai. Kemudian di sini ada aspek aksiologi. Yang pertama, etika, ialah salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas moralitas, nilai baik serta juga buruk. Etika tersebut biasa didefinisikan ialah sebagai nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan manusia, atau disebut juga masyarakat yang mengatur tingkah lakunya. Yang kedua ialah estetika, merupakan cabang filsafat yang mempersoalkan seni serta keindahan. Nah, istilah estetika ini berasal dari kata Yunani yang memiliki arti aesthetis, yang artinya ialah pencerapan indrawi, pemahaman intelektual, atau juga bisa berarti
pengamatan spiritual. Kemudian di sini ada aliran-aliran filsafat aksiologi. Yang pertama ada pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu pragma yang memiliki arti tindakan serta perbuatan dari manusia. Aliran dari pragmatisme adalah sesuatu hal atau tindakan yang dapat dibuktikan dengan kebenarannya. Contohnya seperti kejadian mistis atau horor. Nah, aliran filsafat yang kedua ialah idealisme. Adalah sebuah ilmu tentang hakikat dari dunia fisik yang dimengerti dari jiwa manusia. Kata ide sendiri dapat diartikan yang ada pada jiwa manusia. Contohnya pada saat ada seseorang yang diharapkan dapat mengeluarkan ide atau gagasan demi kelancaran rapat tersebut. Yang ketiga ialah hedonisme. Hedonisme berasal dari filsafat Yunani, dengan pengertiannya ialah sebuah pandangan hidup yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu dapat diukur dari materi yang dimiliki. Contohnya orang kaya yang berfoya-foya menggunakan uangnya karena berpikiran kebebasan itu pada materi. Dan yang terakhir ialah intuisionisme, pandangan atau memiliki anggapan bahwa kemampuan tinggi manusia adalah sebuah intuisi. Dapat dikatakan filsafat ini mengukur baik serta buruknya perbuatan atau tindakan. Nah, contohnya ialah seseorang memiliki penilaian yang berbeda tentang orang baik dari kebaikan maupun keburukannya. Terakhir, di sini ada contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Ranah aksiologi diantaranya ialah tentang etika dan estetika. Setelah kita mengetahui suatu ilmu pengetahuan, lalu kemudian dilanjutkan dengan kajian aksiologi, di mana aksiologi ini membahas tentang manfaat dari ilmu pengetahuan yang telah kita dapatkan. Apakah pengetahuan itu akan bermanfaat atau malah sebaliknya? Nah, jika kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan yang pernah kita bahas di awal, yaitu pengetahuan tentang kursi, maka apakah kursi itu bermanfaat apa tidak kepada kehidupan sehari-hari kita? Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.